Hai. Kita ngerokok ya? Iya, ngerokok nyantai banget. Kali ini kita sharing-sharing, bukan sharing sih, kita ngobrol pengalaman yang mungkin cukup mengerikan ya. Mungkin bisa jadi sih. Cerita horor lah dari salah satu temen gua. Mungkin bisa sebelum cerita kita bisa kenalin diri dulu. Siapa namanya bang? Dari mana? Dari mana? Jadi korek. Itu dari itu. Halo, nama saya Muhammad Rangga. Biasa dipanggil Rangga atau Black. Kenapa bisa dipanggil Black? Karena emang hitam sih. Nggak terlalu hitam banget sih. Maksudnya hitam normal deh. Nggak terlalu kayak Inggris. Amerika. Oh iya. Terlalu dah. Terus asli orang mana nih bang? Saya asli sih Keranggan aja. Keranggan. Mistis. Iya, orang di Jabodetabek ya kalau udah denger Keranggan udah pasti tanda kutip dah. Yang kutip. Bisa dibilang Dukunnya daerah mistis, cukup mistis. Terkenal dengan mistisnya gitu. Kali ini Bang Rangga mau berbagi cerita yang cukup mengerikan sih menurut gue. Dan terjadi ketika bukan mengerikan lagi sih ini mah. Udah kelas. Iya sih setahun. Pengen ini sih setahun kayak lewat 2 bulan mungkin. Setahun lebih lah ya. Iya gitu. Bisa diceritain bang awal mulanya itu gimana ceritanya? Awal mulanya sih kejadian itu. dari yang perpisahan atau gimana? Nggak usah, langsung aja. Dari perpisahan boleh deh. Perpisahan ya? Iya. Jadi gini mas, dari bapak kita perpisahan tuh mungkin emang udah bukan nyata sih, emang udah takdir mungkin ya. Iya. Bisa begitu. Langsung kita potong aja ya. Kan udah perpisahan, udah gitu. Nah akhirnya itu kita ngikut sama orang tua yang namanya orang tua perempuan, ibu. Dari situ kan semuanya 4 orang bersaudara dari anak bapak sama mama itu akhirnya ngikut semua ke ibu. Sekian berapa bulan kemudian akhirnya itu kakek dari ibu itu punya tetangga gitu ya, tetangga namanya Wawi. Itu kan itu namanya siapa? Wawi. Nama lengkapnya? Kurang tahu saya juga tuh. Iya. Pokoknya dipanggilnya Wawi. Iya bener, itu nama. Wa itu kalau di Jawa bisa dibilang Pak D atau Bude gitu ya. Ini disebutan untuk di daerah Bekasi atau di tanah Betawi lah gitu. Iya. Wa. Iya, Wa. Akhirnya tuh kan bilang tuh kakek ya, bilang ke Wawi, wah ini punya cucu 4 kan ya. Abah kira-kira nampung gak ya misalnya masukin pesantren di bocah ya sanda gitu ya. Akhirnya dibilangin tuh kan ke anaknya kayak Abah, akhirnya boleh tuh. Akhirnya si Rismarati duluan tuh. Kita kita masih setahun dah itu di situ dulu, setahun, sebulan masih di situ sampai 2 bulan. Akhirnya pas sebelum 2 bulan itu ibu udah rencana gitu pengen yang namanya kayak TKW di luar negeri gitu. Kerja di luar negeri. Iya. Nah akhirnya dari situ kan udah minta kayak perestuan gitu ya, minta izin ke orang tua, ke ini bawahan atau ke saudara yang lain gitu. Tapi akhirnya mau babe kalau panggilnya kayak kakek yang tadi kan.
nggak boleh, nggak diizinin kan, soalnya ini bocah masih kecil. Nah akhirnya masih kecil, ya udah ibu nunggu waktu yang tepat buat berangkat ke luar negeri. Iya. Nah akhirnya kan akhirnya saya masih di tempat ini apa namanya tuh kakek. Yang lain udah pada di Esan. Nah udah berapa ini minggu 2 minggu tuh akhirnya kan ada ini kayak acara, bukan acara sih, silaturahmi gitu, yasinan. Itu juga malam Jumat sih, malam Jumat akhirnya pengajian sekalian silaturahmi keluarga. Iya benar. Akhirnya sih emang di Keranggan itu emang lagi dulu rumahnya juga masih gubuk sih, banyak masih kebun-kebun gitu, yang banyak kebun dulu mah. Perlu kendala teknis sih. Akhirnya tuh kan udah berapa minggu kemudian akhirnya ibu ada saudara wajah kayak ngadain buat silaturahmi atau kayak yasinan gitu ya, itu malam Jumat juga sih. Nah pengajian keluarga lah gitu ya. Iya, dari situ nah akhirnya si Rizky dipanggil sama ibu untuk ini ngikut kan. Bertiga-tiga langsung ngikut, akhirnya langsung bukan ke rumah kakek dulu, langsung ke Keranggan tuh. Keranggan itu masih naik angkot. Iya, 44 tuh. Iya, 44. Iya, naik. Ada tuh 44 ya. Iya. Kira tuh itu turun di namanya di Bumi Raska. Bumi Raska. Bumi Raska turun. Nah, kira udah kan nyampe. Nyampe saya saling gitu, kangen sama abang gitu, pelukan sama Risma Merati. Nah, udah situ kan langsung mulai itu ceritanya. Udah mantap nih cerita gimana ini. Seru nih ada ya. Udah mulai masuk Iya. Cerita horornya nih. Iya. Sekian lama di situ kan lama tuh ya, ngobrol-ngobrol nungguin jamaah, bukan ya jamaah saudara gitu untuk mulai acara ini kan. Nah, akhirnya udah apa namanya sholat isya udah selesai, langsung kan dimulai kan, kayak ada kopi gitu, kayak bukan sajen sih, apa sih kalau ada jamuan deh ya, jamuan ke pengajian gitu. Nah, kira baca ini dulu apa namanya tahlil baru dah yasin tuh ya. Udah gitu langsung saya sebelum baca yasin sama tahlil kan saya kan izin dulu tuh. Izin dulu ke ibu, bu izin bu pengen berak gitu kan, bukan izin sih, enggak, kalau bahasa kita kan izin. Iya bu pengen berak bu, ya berak. Wah kan bahasa Keranggan situ ya. Tah di jamban tah berak mana? Tah di jamban tah berak. Oh di situ bahasanya bahasa Sunda ya? Iya. Jamban itu apa mas? Kayak jamban itu ya kalau di sini tempat boker, tempat berak. Iya. Tempat beraknya di posisinya di luar rumah, nggak di dalam. Jadi di kayak di luar rumah, terus di bawahnya itu biasanya ada empang. Iya benar. Akhirnya kan tuh belum lama kemudian saya udah ada di jamban itu kan. Nah emang saya lagi nyandu-nyandunya gimana sih berak. Jamban memang ngeliatin ikan gitu ya. Lagi enak-enaknya berak. Lagi masih kecil mah mainin tai, mainin ngeliatin ikan gitu, dihitung ya kan, dihitung ada berapa nih ikan nongol nih, 1, 2, 3. Lampunya juga itu lampu masih kayak apa sih ya udah sebut, nggak dulu banget sih maksudnya, masih jarang deh lampunya. Pokoknya penerangan mah minim ya. Iya maksudnya kecil dah, nggak terlalu terang banget sih dulu mah. Minim penerangan. 2002 lagi, 2004-an gimana. Nah dulu banget. Iya kan udah gitu kan, akhirnya ibu masuk lagi tuh, masuk lagi. Nah saya udah saking enaknya tuh, ngelain udah lagi pada baca yasin tuh kayaknya. Iya baru baca yasin pisan kan. Nah langsung saya jongkok kan belum lama, jongkok. Akhirnya mas itu bener tuh, dari arah samping saya kan, ini maksudnya kan madep sono ya, ini belet dulu ke sono ya. Misalnya kalau dari sono Keranggan, nah saya madep ke sono kan, gini. Nah akhirnya itu dari samping, emang dari sono kan ini rumah sepetak ini ya, panjang gini gitu tuh ya. Nah dari sono kebun kayak pohon. Pokoknya pandangan ke samping itu kebun ya? Iya itu banyak pohon. Samping kiri kebun. Pohon pisang banyak sih emang. Akhirnya saya nongkrong
udah ngeden kan, udah keluar itu. Udah keluar. Akhirnya itu dari samping kiri itu. Dari jauh emang udah kerasa banget ada kayak udah gak enak gitu maksudnya. Kayak ada sesuatu. Masih kecil gitu. juga masih punya ini ya. Iya. Masih punya ngerasa gitu. Sur. Tajam dah. Iya. Dingin nih gitu kan. Kok gini kan ya. Nah, udah gitu kan. Akhirnya tiba-tiba Mas, pohon-pohon goyang-goyang gitu kayak nggak ada angin. Kayak kena ada orang kenceng banget gitu emang. Iya. Bus. Ya. Ini sini bener. Nah, akhirnya saya udah gitu di belakang saya kan. Nengok. Wah, Allahumma itu bener itu. Itu ngeliat banget itu saya. Pengen diginiin. Itu kolong wewe. Kolong wewe itu. Bentukannya sih pokoknya hitam dah. Hitam. Rambut keriting tutupin tuh. Oh, muka ketutup rambut semua gitu. Iya, tapi nggak panjang-panjang banget sih. Setimpal segini deh. Iya. Segini. Tetenya gede. Bener. Tetenya gede. Segede gini sih lebih. Segede gini sih, tapi lonjong. Buah nangka lah gitu. Iya, nangka. Itu pentil aja. Hitam. Emang zaman dulu kan kalau gitu kan jadiin ini ya, kayak percaya aja gitu maksudnya. Emang banyak. Iya. Itu dari jauh saya hampir diginiin Mas, pengen kayak pasukin ke tetenya atau pengen dibawa gitu. Udah mau digendong nih. Udah kayak gini, udah kena gini pisan. Di sini gitu, emang tangannya gede gitu kan. Itu kalau lu lihat tangannya itu kukunya panjang apa gitu kayak panjang pokoknya hitam semua. Panas gak? Ada sih rasa panas, namun kita takut kan. Iya. Langsung ngadu kan ke ibu. Ibu. Pas digendong pas teriak gitu. Iya, pas pegang pisan itu pas gini nih. Kan gerakan lambat itu ya. Nah, langsung saya teriak. Bu, ibu. Nah, ibu keluar kan. Ibu keluar langsung dah. Ngomong ngomong yang ke dalam gitu. Ja, tolong ja, anakku ja. Langsung kan. Naon. Oke, bahasa Sunda kan udah. Allahu Akbar. Langsung ibu saya kesini emang udah lari sih. Emang lihat itu, dia emang bisa ngeliat juga. Dia juga ngusat sih ya. Bro, kencang banget itu Mas. Dianya langsung lu ditaro, terus langsung kabur dianya. Iya. Jadi lu posisinya langsung ditaro pelan atau dilemparin gitu aja? Enggak, gini tangkep. Nah, saya langsung manggil ibu. Langsung apa namanya tuh? Kayak refleks langsung kabur dia. Udah keluar nih ibu. Langsung manggil aja langsung keluar. Itu posisi ibu ngelihat itu makhluk. Ibu pasti ngelihat. Tapi langsung kayak sekilas doang. Sekilas langsung kabur gitu. Makanya saya juga tahu dari ibu. Ini begini. Iya. Ibu yang tahu detail banget mah ibu ya? Iya. Ibu saya. Makanya kan udah saya namanya iseng begini. Itu pas lagi kaburnya itu emang cahaya hitam gitu. Iya. Kenceng banget ngebas kayak bus gitu doang. Iya. Titik. Langsung hilang gitu aja tuh. Bener Mas, pas kayak gitu. Ibu lu teriak. Ngeri juga ya. Gila. Itu kalau aslinya tuh ya, emang kalau dicerita masih kurang ya, tapi kalau aslinya bener Mas itu ngerasain banget. Ceritanya jadi serem apalagi aslinya kan. Wah. Itu nggak bisa dibayangin sih. Amit dah kalau kita punya anak turunan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai. Amit. Amit Allah. Terus gimana tuh? Udah kan saya nangis kayak orang gugup gitu, maksudnya diajak ngobrol jadi diem gitu. Kayak apa namanya? Bingung. Iya, bingung. Namanya panas menggigil dingin gitu, pas dingin. Iya. Ada wajahnya ngeliatin wajahnya doang gini. Gini kan, dilus kepala gini. Kenapa emang? Oh, cerita kurang gitu kan. Cerita aku abdi ya, bawa cerita. Malah diem aja gitu sayanya. Suruh itu cerita sih. Juga bingung ya mau cerita. Iya, mau cerita juga gimana. Kondisi takut. Namanya takut kan kita bisa diem doang udah kalau bocah mah. Itu nggak bisa dibayangin sih kalau asli mah. Iya, serem banget sih itu. Kok terus apa namanya? Sama wajah aja ditenangin lu. Tenangin. Baca-bacain nggak?
bacain pasti di sapu-sapu gini sampai ini sih begini nggak stong itu juga emang di situ serem sih Keranggan. Iya, Keranggan emang kalau orang sini udah ngerti banget dah. Terus juga di daerah situ itu Sajinya kuat. pernah ada cerita kayak lu juga gak yang sampai didatengin sampai diculik lah bahkan gitu? Kurang tahu sih Mas, tapi pasti ada kayaknya sih. Keranggan nggak mungkin nggak ada. Iya sih. Dia udah terkenal begitu dia. Iya, apalagi kan itu kan sajinya kuat. Udah terkenal mistik, jadi nggak ada yang berani gituin. Ini aja cerita tentang bengkel saya aja kan kalau apa-apa itu pakai magic. Kalau pengen kan kebanyakan itu kan dekat Legenda ya, kota wisata. Jadi misal kalau ada kayak ini balap, event balap liar gitu ya. Iya, di Legenda. Kalau itu kan ada magicnya. Teman saya ada isiannya gitu. Iya, teman saya kan itu di kayak dijailin gitu. Ntar ban bocor atau mesinnya turun kayak tiba-tiba gitu mati. Pas lagi blok. Kalah bayar. Sering juga tuh ya. Sering kejadian kayak gitu kalau lawan emang gang matador tuh. Iya. Terus selain kejadian itu pernah ngalamin kejadian lain juga nggak? Belum sih, paling itu juga yang bener sampai diliatin sosoknya cuma itu doang ya sekali. Itu doang sih, tapi kalau di Arab pernah. Di Arab sering. Iya. Ya belum mandi wajib itu ya. Enggak, itu posisi saya emang lagi tidur sore itu kayak maghrib, lalu maghrib gitu. Emang bener itu Mas, saya manggil orang kagak kedengeran orangnya. Saya manggil nih, saya udah baca gini kan, padahal ada orang itu Tio kan lewat depan saya. Dan namanya begini kan di kamarnya Bang Ahmad tuh. Yo, Bang Tio, Bang Tio, Bang. Nggak denger. Itu lu posisinya didudukin apa di? Saya lagi tiduran begini, nggak tahu dirap-rap atau gimana itu. Saya pada rasa gerak gitu Mas, gerak. Tapi kayak nggak gerak itu. Iya. Kunci gitu ya? Iya udah megang-megang. Yo, Tio, udah kenceng banget padahal diteriakan saya. Yo, sampai baca ya Allah astagfirullahaladzim, gini-gini deh baca inian. Apa tapi orang di sekeliling biasa aja. Biasa aja. Iya. Emang biasa kan saya tidur sore tuh ya. Iya emang bahaya sih tidur sore memang. Udah ini kali udah apa namanya setannya buat kesehatan juga. Makanya digincer gitu ya. Iya. Udah itu nggak bisa apa-apa udah. Bangun-bangun saya gini kan. Bang Tio kan lagi ngaji tuh ya. Kita Isya sholat kan. Itu pas banget ini Bang, berapa menit kali itu? 10 menit ada kali itu. Saya takut banget di Esan itu. Nah, kira kan abis itu langsung ke masjid kan. Bang Tio, kenapa gak? Bang Tio tadi nggak panggilin nggak nyaut parah bener. Anjir kapan anjing gitu. Lu mau manggil gua kagak. Malah gua pengen bangunin lu. Kagak enak, capek lu. Kagak itu udah dibangun, udah ini Bang, apa namanya, udah dipanggilin juga kenceng banget itu bener dah demi Allah nggak bohong gitu ya saya gitu. Ngeliat lu kayak tidur pules banget ya. Iya. Tapi lu ngerasa lu nggak tidur. Enggak. Bangun. Tapi saya pas udah ini melek itu Mas, melek juga gini nih. Tio gitu. Iya, setengah sadar setengah enggak gitu. Iya. Iya, emang rep-repan juga ngeri sih. Tapi yang paling ngeri ya itu ya. Itu sih kalau ngewe. Nggak bisa dijelasin sih. Nggak ada yang ngalahin itu kengerian itu. Kayaknya. Iya. Soalnya kalau ceritanya emang kalau nggak jelas mah emang nggak pada ini sih kayak kurang yakin gitu ya. Orang juga nggak percaya. Iya. Tapi kalau udah lu ngalamin sendiri. Iya. Apalagi ceritanya bener-bener gitu kan di Jamban gini. Iya. Itu kisah nyata. Bukan dekreasi. Tahun-tahun di bawah 2010 ya masih iya. Ini banget sih, masih kental banget. Itu terkenal itu dulu memang. Ini tuh juga sih apa namanya itunya juga. Lokasi kejadian dekat makam juga ya? Dekat makam Gandaria. Gunung Gandaria itu emang mistis banget Mas. Iya. Ini Gunung Gandaria. Di sini ada kayak kelambu makam sesepuh situ kan santet, dukun santet kuat banget itu ya. Nah akhirnya di situ
itu sajiannya banyak banget sih itu mas, duit apa itu masih kecil. Saya diceritain nama Andri ya, namanya Bang Putra juga. Masih kecil juga itu dia sering ini ngambil kakap, bekakap, pala ayam, sama kayak sering makanin sajen. Iya, itu ada inian lah, apa kentang lah, ada kayak kelapa gitu, rokok, duit kan taruh situ ya. Iya, kita makanin, tapi anehnya nggak jadi apa-apa loh. Iya. Paling timbang rasanya kayak anyep gitu. Anyep nggak ada. Iya, nggak rasanya udah. Iya. Tapi kalau kelapa cepet banget itu mas. Kelapa. Yang ngelihat kejadian itu selain emak lu sama Wajaja siapa lagi? Nggak ada lagi, berdua doang. Nggak ada lagi tuh, kurang. Kan pas udah Wajaja keluar semuanya langsung pada. Emang udah nggak ada kan? Udah nggak ada ya. Iya. Jadi bang dia ngelihat itu kayak merinding dong gitu tuh. Kayak adanya dia muncul terus kaburnya gitu. Pasti kan kerasain ya. Kayak gini nih. Mas ngeliat duluan kan, seret. Nah, mas pasti merinding, pasti juga kita pasti ngerasain. Iya. Iya, pasti. Kayak radiasinya gitu. Iya, pasti ada. Radiasi energinya bekas energinya masih berasa gitu, biarpun udah nggak nampak. Tetap. Tapi orang-orang sekitaran situ kayak saudara-saudara pada merinding juga. Pasti. Emang ada yang tahu juga sih, pasti nggak mungkin nggak ada yang tahu. Iya. Yang kerangan, tapi udah biasa kali. Tapi kan ada yang ngasih tahu nggak kalau itu makhluk emang penghuni situ terus suka gangguin orang gitu? Enggak sih, tapi emang adanya katanya mah kata bapaknya Dimas ya, teman lama saya. Itu emang ada penunggu situ, ada namanya. Emang orang hitam juga penunggu itu, kukunya panjang, katanya gede katanya. Bebe lu tong, kan kalau asal ini kan teman-teman saya, bang saya gini deh, bebe lu ke laut situ lu, maghrib culik lu mau kolang wewe. Ini kan kalau ini masih zaman dulu bocah digituin. Iya. Jam balik jam pulang sore. Gitu. Iya, menculik kolang wewe lu buat rasa mana gitu bahasa sini. Iya. Ya itu mungkin sepenggal cerita horor dari teman kita Bang Rangga. Mudah-mudahan bisa dari cerita ini kita bisa waspada, bisa ada hikmahnya lah yang bisa diambil. Untuk khususnya yang punya anak kecil terus masih di daerah banyak kebun-kebun kosong ya. Yang angker gitu ya. Yang bisa dibilang angker. Banyakin ini aja lah. Di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Lagi kalau ibadah. Iya, maghrib juga jangan kemana-mana kayaknya. Maghrib juga. Emang orang dulu bilang kadang ada bener, memang bener sih orang dulu. Emang bener, orang dulu nggak bener. Orang dulu. Iya, pamali itu bener. Pamali emang ada di penjelasan di kitab para ulama terdahulu memang ada pamali itu. Oke, segitu aja. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Maling asu.